Mulai ya, saya rek video dulu, udah siap? Ya, saya matikan sebentar. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita malam ini kita mulai kembali perbincangan kita mengenai menang atas COVID. Nah, kita sudah yang ketiga kali dan yang kali ini kita menghadirkan tema membangun sistem imun. Karena kalau imunnya kuat, ya bisa tidak kena, seandainya kena, maka kita boleh dikatakan pasti akan menang atau sembuh. Tapi kalau imun kita nggak baik, nah, tapi gimana cara membangun imun? Akan ada banyak pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya oleh malam ini narasumber kita, Bapak Ruyandi Hutasoid. Kalau saya singkat, karena kalau saya perpanjang, saya baca gelarnya panjang banget, saudara. Nah, malam hari ini tadinya saya rencana akan kesaksian mengenai pola hidup sehat yang sudah saya jalani hampir 10 tahun, atau istilah saya sehat gaya torat. Jadi jangankan perpuluhan, makan torat pun saya ikuti gitu ya, dan membangun sistem sehat. Tapi saya mendengar kabar dari Pak Roni Daud, ini ada kisah yang menarik yang perlu disaksikan. Wah, saya dapat WA-nya langsung, yes, ganti. Saya akan kesaksian nanti, tunggu tanggal 8 Januari soal gaya hidup sehat. Nah, sebelum saya berikan kesempatan untuk bersaksi, saya mau kenalkan dulu lewat fotonya, ya. Foto yang akan saya bagikan sebentar untuk kita mengenal sekilas, ya. Yang pasti, ya inilah Bapak Ruyandi. Kalau lengkapnya, ya saya akan bacakan juga ya narasumber hari ini. Bapak Doktor, bukan hanya dokter ya, sudah Dokter Ruyandi Hutasoid, SPUMAMTH. Ada tambah satu lagi, pendeta. Nah, lalu siapa yang akan kesaksian? Ini bukan satu orang ganti baju lalu foto lagi, ya udah sakit, mana sempat mau narsis gonta ganti baju. Ini memang dua orang yang berbeda, yang wajahnya mirip karena kembar. Jadi dua-duanya kena, yaitu Juliana dan Juliani, nama resminya ya. Tapi nanti akan memperkenalkan diri. Saya juga nggak tahu yang mana, namanya juga kembar ya. Ini waktu mereka sedang dirawat ya di rumah sakit apa di rumah, nanti akan lebih panjang cerita apa yang menyaksikan. Ini waktu paru-parunya diperiksa bersama para yang menangani. Ini juga obatnya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Kayaknya Pak Roni Daud lebih banyak pada 12. Ya. Ada obat-obat yang harus diminum, tangan bekas infusnya, tapi puji Tuhan, ya, akhirnya mereka sembuh. Nah, karena itu kita akan dengar kesaksiannya. Mari bisa memperkenalkan lebih jauh, singkat, lalu silahkan disaksikan apa yang dialami dan bagaimana Tuhan bekerja memberi berkat kesembuhan. Silakan. Om semuanya. Silakan. Pada malam hari ini kami sungguh sangat bersyukur. Iya Pak, gimana? Ya, silakan. Kedengeran? Ya, kedengaran. Ya, shalom semuanya. Pada malam hari ini saya sungguh sangat bersyukur bisa mendapat satu kehormatan untuk diundang di acara Bapak Jarod Wijarnako. Pertama-tama kami mau memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Yuliana dan ini kembaran saya, Yuliani atau dipanggil Lia. Ya, saya Yuliana dipanggil Lina, ini Yuliani dipanggil Lia gitu ya. Jadi kami sungguh sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, Tuhan begitu nyata kuasanya dalam kehidupan kami, satu keluarga gitu ya. Di mana pada saat bulan Maret, di pertengahan Maret, tepatnya di tanggal 13 Maret 2020, kami sekeluarga, yaitu saya, kembaran saya Lia, juga suami saya,
dan anak saya yang paling besar umur 10 tahun, kami berempat dalam satu keluarga kami terinfeksi positif COVID-19. Pada saat itu perasaan kami sangat gimana ya rasanya dalam satu keluarga berempat, kebetulan Lia tinggal di Amerika, dia pun lagi berkunjung datang ke Indonesia gitu ya untuk merawat dan melihat mama saya yang baru selesai operasi ganti tempurung lutut gitu ya. Jadi dia pun lagi bertamu gitu ke Indonesia. Tapi Tuhan izinkan kami gitu ya berempat kena infeksi gitu ya sama COVID-19. Pada saat itu kami sempat bilang, Tuhan, kenapa kami? Tapi Tuhan saat itu bilang, ada satu rencana yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pasti ada tujuan yang baik dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami sekeluarga terinfeksi COVID-19 gitu ya. Pada saat itu Tuhan selalu menguatkan kami. Tuhan kasih kami begitu banyak pertolongan selama kami melakukan perawatan ya di rumah sakit. Kebetulan mungkin kalau saya gejalanya itu hanya ringan, tapi kembaran saya ini dia benar-benar begitu banyak perjuangan yang dia lakukan selama masa-masa isolasi di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya saya serahkan untuk Lia bercerita bagaimana dia berjuang gitu ya untuk melawan COVID-19. Shalom, saya Lia, ya seperti yang tadi Lina udah jelaskan ya. Saya cuma datang berkunjung karena akan menemani mama saya yang habis operasi lutut itu kan. Jadi saya sendiri, tidak bersama dengan suami dan anak-anak. Jadi waktu saya nyatakan disuspek gitu sebagai penderita corona, saya pikirannya udah campur aduk gitu ya. Suami dan anak-anak saya ada di Amerika. Kalau saya kenapa-napa gimana? Dan kebetulan saat itu saya juga gejalanya tidak seperti Lina yang demam, pusing dan badannya seperti kayak orang digebukin gitu sakitnya. Tapi saya ditambah dengan sesak nafas gitu. Saya tuh nafasnya pendek sekali gitu. Saya sampai saya ketakutan sendiri. Ini gimana ini kalau saya gagal nafas? Jadi yang ada di pikiran saya tuh banyak sekali. Saya mikirin keluarga saya di Amerika, kalau saya kenapa-napa di sini bagaimana gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, waktu saya diisolasi, saya 18 hari di rumah sakit Pelni Petamburan, Lina 15 hari. Karena Lina 3 hari kemudiannya baru menyusul gitu ya. Dan akhirnya saya itu di rumah sakit selama beberapa hari sesak nafas terus gitu sampai saya itu ketakutan dan sempat dikasih antibiotik juga ya namanya azitromisin. Itu saya bereaksi, saya kejang. Saya sempat kejang 3 kali selama 18 hari di rumah sakit dan itu sampai pucet ya, kejang selama hampir setengah jam gitu. Dan waktu itu cuma dikasih paracetamol sama air panas. Jadi saya minum itu air panas-panas gitu dan akhirnya dalam waktu 20 menit saya keluar keringat dan mulai enakan gitu ya. Terus waktu saya dikasih obat kloroquine itu yang anti malaria itu, saya juga bereaksi. Liver saya fungsinya naik jadi 100 lebih gitu ya. Sementara kan normalnya katanya di bawah 30. Sementara saya 100 lebih gitu. Jadi saya di stop pemakaian kloroquine-nya itu. Dan waktu itu saya juga sempat kayak nggak tenang gitu, gelisah, nggak bisa tidur. Itu saya sama Lina ngalamin, kita berdua itu baru tidur 1-2 menit, merem matanya, langsung gelegepan gitu ya. Itu nggak ada sebabnya, gelegepan aja gitu, kayak nafasnya kayak hilang gitu. Jadi kayak gitu kan. Jadi setiap merem lagi saya jadi takut gitu. Setiap mau merem karena akan gelegepan gitu. Jadi kita waktu itu bersyukur saya punya spiritual mother di spiritual teacher juga ya di Belanda. Dia yang berdoa buat kita dan akhirnya kita bisa tidur sampai dari jam 11 malam sampai jam 4 itu kita nggak bangun-bangun. Sementara sebelumnya dari sore sampai malam kita nggak bisa tidur karena bangun terus gelegepan terus gitu ya. Dan itu bahwa ada orang juga pas jadi di bawah alam sadar kita iblis tuh mengintimidasi gitu, ayo lo gitu kan, kalau gagal napas gimana, kalau itu kita langsung tengah malam itu
ya, doa roh ketakutan yang hantui kita saat itu gitu. Dan kita bersyukur kita berdua selalu dibangunkan Tuhan selama isolasi di rumah itu untuk menyembah Tuhan. Dan saya waktu kemarin dengar saksiannya Pak Roni Daud nyanyiin lagunya sama gitu, yang saya dapetin juga yang tentang the goodness of God itu kan, yang all my life you have been faithful gitu. Jadi saya terus nyanyikan lagu itu, terus kita nyanyi dari yang lagu zaman dahulu ya, ada kuasa dalam darahnya. Jadi kita jendelanya kalau di rumah sakit pemerintah kan bapak-bapak mungkin tahu ya, itu kaca nako. Jadi kan ada celah-celahnya. Jadi kenceng itu pasti kan suara kita berdua kan. Terus jam 2 pagi, jam 3 pagi kita perang terus ya. Kita bilang bukan melawan sakit penyakit saja, tapi kita melawan roh-roh ketakutan yang seringkali gitu mengintimidasi kita di rumah sakit itu gitu ya. Dan akhirnya saya berdua gitu deklarasikan firman Tuhan juga yang kita dapat waktu itu. Yang paling menguatkan kita adalah dari Roma 8 ayat 18. Waktu itu dikatakan gini ya, the present suffering that you facing right now is not worth comparing with the glory of God that will reveal in you. Jadi itu katanya penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan lewat kehidupan kita. Jadi waktu itu kita makin semangat. Oh, ayo Tuhan, kita bisa. Kita sanggup melakukan segala perkara bersama Tuhan. Kita akan menjadi saksi Tuhan lewat semua yang kita alami. Jadi kita deklarasikan terus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pokoknya kita deklarasikan tuh kenceng-kenceng gitu semua. Terus Tuhan juga bilang gini, the battle is his gitu ya, and the victory is yours. Jadi itu yang meneguhkan kita bahwa kemenangan itu udah di tangan kita, dan peperangan ini Tuhan yang akan berperang buat kita gitu, dan kita cuma diam saja gitu. Jadi waktu itu kita ngadapinnya sih kebanyakan selain dengan treatment dari nebulizer ya, diuap gitu ya, terus dikasih obat-obatan itu. Dan tadi yang di foto itu sempat cuma 8 macam ya Pak Jarot. Sebenarnya saya dikasih pernah satu masa 12 macam 12 macam, dan itu ada 3 diantaranya itu 3 obat antidepresi gitu. Saya karena menurut dokter oksigen saya bagus, tapi kenapa saya sesak napas? Pasti itu saya ketakutan dan saya anxiety katanya. Jadi saya dikasih 3 macam obat penenang gitu ya, dan saya sempat dipanggilkan juga ahli jiwa gitu untuk menenangkan saya gitu pada saat itu gitu. Karena menurut mereka saya anxiety karena oksigen saya tuh 98, 99. Dia bilang ini kamu bukan takutan. Kamu bukan sesak katanya, tapi ini ketakutan katanya gitu. Jadi saya waktu itu ya bersyukur saya melewatinya. Dari tanggal 17 Maret diisolasi sampai tanggal 3 April kita berdua akhirnya diperbolehkan pulang untuk isolasi mandiri di rumah. Segitu aja dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Wow. Kita berikan sambutan ya. Sebentar. Terima kasih. Puji Tuhan untuk kesaksiannya. Ya, jauh-jauh datang dari Amerika untuk dapat COVID di sini. Tapi semangatnya luar biasa ya. Tapi puji Tuhan, bagus saturasi oksigennya masih bisa 98. Saya dulu 95, 96 sampai ya. Saya punya dokter yang ngasih nasihat, Pak Jarot kalau sampai di bawah 95 mesti ke rumah sakit tuh gitu ya. Saya orangnya ternyata harus banyak gerak. Kalau saya diem sehat saja saya bisa cuma 96, 97. Jadi saya agak berbahaya sebenarnya. Tapi puji Tuhan ya kita berbagi semangat. Kalau kita semangat ternyata sistem imun kita luar biasa. Karena itu kita akan berbicara mengenai sistem imun hari ini, dan kita telah siap dengan narasumber kita, Pak Ruyandi Hutasoid. Shalom, selamat malam Pak Ruyandi. Shalom, selamat malam Pak Jarot. Ya, saya serahkan ke Bapak nih untuk presentasinya. Saya akan dukung dari PowerPoint-nya dari sini. Atau mungkin saya tayangkan PowerPoint-nya. Nanti kalau saya lihat nggak pas, saya stop dulu. Iya.
Ya, pertama-tama foto saya itu foto 2000, tahun 2000 ya, bukan 2020. Pak Jarod itu foto 2000, bukan Bagus, 2020. Pak. Muda, Pak. Ya, oke. Jadi Oke, sebentar. mari kita lihat hari ini kita akan bicara penguatan sistem imun, ya. Slide kedua, Pak. Ya. Yes. Jadi imun sistem adalah sebuah sistem yang sangat besar, terdiri dari triliunan sel dengan berat seluruhnya sekitar 1 kilogram. Ya, oke. Lalu ada 3 hal yang penting dalam imun sistem ini adalah satu, dia punya kemampuan mengenal bentuk musuh seperti bakteri, virus, dan parasit. Yang kedua, secara spesifik memberikan reaksi pada infeksi patogen. Ketiga, nah ini menarik nih, imun sistem memiliki memori terhadap serangan sebelumnya dan secara cepat memberikan reaksi di serangan yang akan datang. Jadi maksudnya, dulu saya pernah kena yang namanya cacar air. Tapi kemudian di gede nggak pernah kenal lagi. Karena sistem imun saya udah kenal. Wah, cacar air, mereka langsung siap lagi. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, jadi kenapa banyak orang udah kena cacar, kenapa nggak timbul lagi? Salah satu karena dia imun kita punya. Nah, dalam kaitan dengan virus, kita sedikit beda virus dengan bakteri, ya. Kalau virus itu ukurannya 20 sampai 40 nanometer, ya, sedangkan ukuran dari bakteri 200 sampai 1000, ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat sekarang bahwa sedikit tambahan lagi, yang namanya virus tidak akan bisa berkembang biak tanpa sel inang, jadi tanpa tubuh kita, ya. Tapi dia bisa berkembang kalau dia ada sel inang. Kalau bakteri mesti ada, bisa hidup di makanan, di mana-mana lah, di tanah kotor, di mana-mana itu bakteri. Kalau virus mesti di badan, di binatang atau di manusia. Nah, sekarang kita lihat sistem imunnya. Ya, ada gambarnya, sistem pertahanan tubuh kita. Ya, Pak Jarod, tolong gambarnya nomor 4, nomor 4 ya. Ya. Nah, di sini kita lihat, ya itu dia, betul. Begitu kita dapat penyakit, dalam 24 jam pertama yang bergerak itu ada limfosit. Ya, yang bergerak adalah sel-sel leukosit, ya. Itu fagosit dia makan, ya, natural killer, blood component, ada faktor pembukuan dan sebagainya. Itu 24 jam pertama. Ya, tapi menarik kalau kita misalnya mau operasi pasien. Kita tahu dulu kondisi darah lengkapnya. Tujuannya apa? Untuk melihat leukositnya. Kalau leukositnya di bawah 5, limfosit juga rendah, kita harus curiga. Nah, ini dari sini kita tahu salah satu gejalanya adalah leukositnya rendah. Itu tanda bahwa hubungan dengan yang namanya penyakit COVID. Nah, setelah hari kedua, maka yang bekerja namanya adaptive immunity. Nah, inilah yang kita kenal sistem imun yang sejatinya di sini. Ya, mereka mengenal, mereka bisa menyerang, dan mereka punya memori dalam tubuh kita, sistem imun kita. Ya. Nah, berikutnya, slide berikut. Imun balance adalah ancaman kesehatan abad ke-21. Ya. Imunitas yang melemah bisa menjadi penyebab dari berbagai kelainan yang berhubung dengan timbulnya penyakit. Jadi imunitas yang melemah. Coba kita lihat slide berikut, ya. Slide berikut menceritakan keadaan homeostatis, artinya kita dalam keadaan yang sehat. Tapi kalau sistem imun kita kekuatan, terlalu kuat, ya, maka kita menimbulkan reaksi alergi. Ya.
Jadi kalau kita kena apa-apa, alergi, itu sistem imunnya terlalu kuat. Tapi kalau sistem imunnya rendah, gambar slide pencet, tolong dipencet, slide imunnya rendah, maka ada garis berikutnya, yaitu gampang infeksi. Jadi kalau orang gampang infeksi, kena TBC, kena kanker, apalagi sampai HIV, ya itu karena apa? Daya tahannya lemah. Nah, kalau daya tahannya lemah, sistem imun lemah, dengan mudah kita diserang oleh penyakit. Maka itu dokter-dokter di rumah sakit UKI di mana kami kerja, itu mesti betul-betul sehat dan kuat. Bahkan ada juga yang kena. Kenapa? Karena kecapean dia. Nah, kecapean pun adalah salah satu bentuk membuat lemahnya imunitas kita. Nah, autoimun apa sih autoimun? Nah, itu udah keterangannya tadi. Autoimun adalah sistem imun yang kuat dan bekerja terus-menerus sampai suatu ketika tak dapat mengenal sel dan jaringan yang sehat sehingga menyerang diri sendiri. Jadi autoimun apa? Kita sering kena penyakit, makin kuat akhirnya sistem imunnya. Ya, contohnya misalnya leukemia. Leukemia ini termasuk apa? Termasuk sistem imun. Taunya di mana? Kalau leukosit 5-10 ribu nilainya, kalau leukemia sampai berapa? 600 ribu. Nah itulah autoimun sekarang. Di mana-mana sekarang banyak autoimun. Kita nggak bicara autoimun sekarang, tapi hanya kasih contoh saja. Nah, coba kita lihat. 5 faktor utama yang menyerang imun sistem. 1, nutrisi yang buruk. Kedua, polusi. Ya, polusi artinya udara kotor, air kotor, makanan terinfeksi. Yang ketiga, stres. Nah, tadi kita dengar kesaksian dari Lina, dia karena begitu stres sampai berbahaya buat sistem imunnya, karena nanti kita lihat itu ada faktor disebut dengan faktor simpatis yang bergerak nanti. Sampai dia seperti sesak, sampai dokter bilang, loh, itunya saturasi oksigennya tinggi kok. Dia bukan sesak karena kurang oksigen, tapi karena satu reaksi stres atau simpatis dominan. Kedua, kurang tidur. Orang yang kurang tidur kerasa sekali badannya lemah. Maka itu para suster yang jaga malam, setelah habis jaga malam, diliburkan 2 hari kalau di rumah sakit. Supaya apa? Supaya kuat lagi. Lalu penyakit-penyakit kronis. Dan ada pertanyaan, kenapa sih pada laki-laki lebih banyak yang sakit daripada yang perempuan? Karena pada laki-laki banyak yang komorbidnya darah tinggi, diabetes, mungkin karena pekerjaan gitu ya, lalu penyakit-penyakit kegemukan, nah, itu semua menyebabkan dia punya komorbid. Komorbid itu penyakit pendamping yang sudah membuat dia lemah. Maka itu banyak kasus di laki daripada di perempuan. Nah, sedikit tentang makanan saya akan tunjukkan nih. Kadar mineral di apel menurun. Jadi gini, dulu kalau kita mau lihat tahun 1914 kalsium mineral di apel 13. Tapi tahun berikutnya 7. Tahun 1992 turun. Jadi turun terus kadar mineral, fosfornya, besinya, potasiumnya, magnesiumnya. Jadi kalau kita makan apel tiap hari akan menjauhkan kita dari dokter. Itu kalau tahun 1914. Kalau sekarang nggak cukup 1 apel, mungkin 3 apel baru bisa mencapai angka yang dibutuhkan. Ya, nah akibatnya lihat gambarnya di sini. Dari tahun 1914 sampai 1997, jumlah mineral, iron, magnesium dan sebagainya turun. Akibatnya makanan yang kita makan tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ada grafiknya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tahu akibatnya apa? Penyakit pun meningkat di bidang tersebut. Nah, slide berikut. Ya, contohnya apa? Sakit jantung
ya. Tahun 80 75, tahun 94 89. Ya. Terus kita lihat kronik bronkitis, asma, tinnitus, pusing-pusing, bone deformitas, semua terjadi kenapa? Karena makanan yang tadinya mengandung cukup zat mineral sekarang berkurang. Jadi otomatis nyerangnya nanti kepada makanan. Nah, sekarang stres. Nah, coba lihat gambar ini ya. Sebelah kanan stres itu ada namanya simpatik. Sebelah kiri parasimpatik. Kalau kita dalam keadaan berjaga-jaga atau dalam keadaan ketakutan atau istilahnya stres, yang terjadi sebelah kanan. Pupil melebar, menghambat pengeluaran air liur, jatuh tubuk gitu jadi kencang, melebarkan bronkus karena mesti lari atau mesti berantem gitu ya, menghambat respiratif. Ini benar. Jadi kalau orang lagi dalam stres, biasanya BAB nggak mau dia, ya. Polisi, tentara yang berperang nggak pernah tuh mendadak bilang, aduh saya cari WC di mana ya, nggak bisa, ya. Atau juga merubah glikogen menjadi glukosa. Maka itu kalau lama-lama simpatisnya, stresnya tinggi, nanti gulanya naik terus, ya. Lalu ada sekret adrenalin meningkatkan tekanan darah dan sebagainya. Jadi hati-hati sekali. Itulah sebabnya kenapa Tuhan katakan hati gembira obat yang manjur. Nah, itu harus kita maklumi supaya kita tidak menjadi orang yang tegang. Nah, banyak orang sakit kenapa? Punya penyakit-penyakit degeneratif atau kronis. Contoh berikutnya apa? Penyakit degeneratif. Kardiovaskuler itu 17 juta yang sakit. Kanker 7,5 juta. Serangan otak, ya stroke dan sebagainya 6,1. Pernafasan 4,2. Diabetes 1,2. Ini semua paling banyak dibandingkan laki-laki dibandingkan perempuan. Sehingga tidak heran kalau orang udah punya penyakit yang lain, gampang sekali kenanya. Ini secara singkat saja saya coba kasih contoh darah tinggi yang terus menerus pada simpatik, misalnya penyakit jantung. Kalau rokok bisa kena stroke, disembilan dan sebagainya. Nah ini buat catatan saja, nanti bisa dibaca ya. Nah itulah beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi begini ya. Sekarang saya mau terangkan makanan. Kita lihat dulu makanan ya. Waktu kita singkat, jadi saya mesti poin-pointernya aja. Sekalian makanan. Makanan itu ternyata ada pH-nya ya. Tunjukkannya ada soft drink-nya, ada air, dan ada buat oven cleaner. Nah, lihat ini. Ya. Kalau pH 7, itu namanya pH-nya dalam keadaan normal. Ya. Ya. Ini karena ada pertanyaan-pertanyaan juga, saya coba jawab di sini. Supaya nggak dua kali. Jadi kalau water, ya. Oh, belum sampai. Yang ini saya salah. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi kalau air itu pH-nya 7. Jadi ion OH dan H-nya satu pasang. Karena satu pasang semua netral. Tapi kalau soft drink itu hidrogennya banyak. 4, 5, 6, sedangkan oksigen OH-nya 2. Jadi asam, acid, ya. Lalu kita lihat si oven ya. OH-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus hidrogennya berapa? 2. Jadi dia sangat alkali. Nah, itu contohnya ya. Nah, kita lihat akibatnya. Kalau kita banyak makanan dan minuman yang pH-nya acid, maka sel-sel dalam tubuh menjadi rusak dan mengalami penuaan dini. Nah, itu satu. Kedua, media yang baik untuk berkembangnya bakteri dan kuman. Yang ketiga, antibodi menurun. Nah, ini dia, antibodi menurun. Jadi sel dapat mengalami pertumbuhan abnormal menjadi kanker. Yang kelima, pertumbuhan penimbunan lemak untuk membungkus substansi yang asam dan yang asid. Nah, jadi kalau ditanya pertanyaannya, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan ya
maksud saya, sekarang gimana nih kalau mau meningkatkan? Cara meningkatkan yang pertama, satu adalah kita harus sistem imun ini akan jadi kuat kalau kita banyak makan sayur dan buah. Karena di sayur dan buah banyak mengandung vitamin dan mineral. Itu dia. Yang kedua, cukup istirahat. Ya, maka itu kenapa akhirnya orang harus diisolasi biar istirahat. Yang ketiga, dia harus hindari stres. Yang keempat, dia mesti rutin olahraga. Yang kelima, hindari rokok dan alkohol. Nah, secara spesifik, ya kalau orang udah masuk ya, sekarang ada dikenal dengan obat antivirus. Mahal sekali sih. Yang saya dengar, satu teman saya disuntik ini 40 juta sekali suntik satu suntikan. Namanya remdesivir atau nama dagangnya Avigan. Ada lagi namanya hidrokloroquine, ya, obat antivirus katanya. Oh, yang mahal bukan remdesivir, sorry, yang mahal tuh gamma globulin yang 40 juta, gamma ras namanya. Nggak tahu kawan-kawan yang tadi bersaksi dapat gamma globulin. Ini meningkatkan imunnya langsung, ya. Yang terbaru sekarang, ya, ya, berbicara tentang pemberian plasma pada ex pasien. Jadi pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID, nah itu bisa dikasih lagi cairan plasmanya. Jadi siap-siap nih nyumbang ya. Yang sudah siap-siap nyumbang nih. Tapi yang laki aja ya. Kalau perempuan kurang diterima. Aduh, kasihan nih perempuan. Nah, terus penambahan vitamin C, vitamin E, vitamin D, B6, zinc dan mangan, ya. Atau kalau kita mencegah takut infeksi, kita kasih Promycin tadi yang dikatakan. Tapi ini bukan untuk, ini lebih kepada bakterinya, ya. Lalu ada pengencer kan ada yang katakan lendirnya kan kental, dikasih apa? Dikasih ventilator, cuk-cus, lendirnya malah jadi makin masuk. Jadi kalau pakai fluimusil, dia bukan antioksidan yang kuat juga, tapi dia ekspektoran, mengencerkan, ya. Itulah gunanya, ya, pemberian-pemberian itu. Ya, itulah beberapa hal yang saya simpulkan sekali lagi untuk meningkatkan sistem imun kita. Kita sih udah punya sistem imun. Buktinya apa? Kalau kita kena influenza, itu namanya self-limiting disease. Dalam waktu 5 hari, kita sembuh. Karena kita punya imunitasnya sudah baik. Artinya imunitas kita udah cukup untuk melawan. Influenza itu virus. Nah, menarik emang COVID juga virus. Tapi jenisnya berbeda. Dengan SMERS, dengan SARS, itu semua yang kena paru-paru semua. Nah, jadi kalau kita kuat, cukup istirahat, hindari stres, rutin olahraga, saya kira ini hal normal yang kita kerjakan. Tapi kalau udah kurang tidur, bawanya ketakutan, lalu makannya makin gemuk, hati-hati, ya, gulanya naik, wah udah, calon-calon itu semua. Itu dulu Pak, silakan. Sekarang jawab pertanyaan ya Pak ya. Sekarang jawab pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan untuk Bapak jawab ya. 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 Pertanyaan. Kok suaranya kecil? Tes. Ya. Pertanyaan pertama Pak ya, yang saya juga udah WA sebenarnya, tapi biar teman-teman juga mendengar. Suaranya kecil. Bisa dengar? Ya. Yang pertama adalah tes. Ya. Pertanyaan pertama, olahraga apa yang cocok untuk masa pandemi, Pak? Iya. Olahraga yang cocok
olahraga pasti di rumah ya. Lalu buatlah olahraga yang sampai keringat. Ya kadang-kadang nyapu-nyapu, ya kalau nggak keringat ya belum olahraga. Ya. Olahraga yang bagus adalah olahraga yang pertama stretching. Karena kita di rumah kan kalau nggak ngapa-ngapain makin kaku. Stretching itu kayak gini, satu ke atas, ke sini, ke depan. Nah itu stretching. Atau gini lah, gini. Tapi yang saya tambahkan suka saya ini kerjain kayak gini, tuh gini, terus, gitu. Ditambah ke sini itu untuk melancarkan pegel-pegel, ya, jadi melancarkan darah. Lalu jangan lupa sit up kayak gini, ke bawah naik turun, dan tambah sedikit push up supaya tidak makin hilang otot-ototnya. Saya kira itu bukan sesuatu yang sulit ya, normal-normal aja lah, biasa aja. Tapi jangan cuma duduk tidur nonton TV, makan itu penyakit ya. Apalagi makannya banyak lemak, makin penyempitan pembuluh darahnya. Mulai suka kram, suka kesemutan, nah itu tanda-tanda bahaya. Oke, yang pertanyaan berikutnya Pak Riyandi. Kan belakangan ini, ya, Pak Riyandi dengar suara saya? Dengar ya? Dengar suara saya, Pak Riyandi? Kurang? Ya, dengar. Ya. Di apotek kan banyak yang hilang, habis. Dalam arti di apotek ini banyak kehabisan vitamin C, vitamin B, vitamin E diserbu. Jadi ketika orang mau beli vitamin nggak kebagian. Jadi kalau vitamin C, B, dan E yang banyak direkomendasi ini banyak habis, bisa disubstitusi dari makanan apa yang banyak mengandung 3 vitamin ini, Pak? Baik. Kalau suara saya jelas, Pak? Jelas. Jelas ya? Jelas, ya. Ya. Jadi begini, kalau untuk vitamin C, memang paling bagus dari makanan, dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran. Karena kalau sudah dibikin dalam bentuk dalam bentuk pil dan sebagainya, seringkali yang namanya dosisnya bisa nggak pas. Contoh aja, vitamin B dan vitamin C itu adalah vitamin-vitamin yang kalau kelebihan bisa kebuang. Tapi kalau vitamin A, D, E, dan K itu larutnya dalam lemak. Jadi kalau kita kebanyakan, itu yang nempel di badan, susah keluar. Maka itu coba kita minum vitamin C dosis tinggi. Kebanyakan keluar, taunya apa? Urin kita jadi kuning. Nah, itu tandanya kelebihan. Nah, yang repot kalau makan A, D, E, K. Jadi sebenarnya daripada makan vitamin-vitamin yang sudah dikemas di farmasi, di pabrik, kenapa nggak makan langsung yang sendiri, yang aslinya yang dari Tuhan? Vitamin C yang tertinggi ya, boleh catat, 1 jeruk, jambu biji, ya itu tinggi sekali vitamin C-nya. Pepaya, jangan main-main sama pepaya, ya. Jumlahnya sedikit lebih tinggi dibandingkan kandungan vitamin C dari jeruk. Pepaya itu bagus. Kalau saya makan pepaya, saya makan sebagian kulitnya juga. Ya, nggak usah semuanya, tapi sebagian kulit, dan bagus buat pencernaan. Ya, yang berikut apa? Kiwi, stroberi, nanas, mangga. Itu aja dulu. Ya, 6 besar. Ya. Kalau vitamin E sekarang, nah vitamin E jangan banyak-banyak. Karena kalau nggak keluar repot, dia mengendap dalam tubuh kita. Vitamin A banyak-banyak makan telur, akibatnya apa? Rontok ininya, rambutnya, kulitnya kering. Itu kalau vitamin E kebanyakan, namanya hipervitaminosis A. Nah, di alpukat ada vitamin-vitamin yang juga
mengandung vitamin A. Hati-hati. Nah, kalau yang makanan nggak apa-apa. Misalnya apa? Vitamin E sekarang. Alpukat, pepaya, toge, kiwi, ya. Yang tinggi nih vitamin E-nya ya. Biji labu, bunga matahari. Nah, kadang kita nggak makan nih. Kacang almond. Nah, udah mulai banyak di pasar-pasar, tapi nggak umum. Kacang tanah yang banyak. Ya, makan kacang. Ya, tapi kalau boleh kacangnya belum digoreng. Masih mentah. Ya, kacang itulah yang kita lihat di mana-mana tuh ada. Tinggal sama kulit masih ada, tinggal dibuka. Itu lebih nyata. Alpukat. Saya kira kalau alpukat enak lah ya. Kiwi dan mangga. Jadi kiwi, mangga, pepaya itu tinggi. Kalau di vitamin E tambah alpukat. Yang tadi pertanyaan ketiga, vitamin B. Vitamin B ada di mana? Nah, dia tuh ikan salmon, sarden, kuning telur, dan susu. Ya, termasuk juga buah dan sayur. Itu rata-rata punya semua. Dan kacang-kacang. Jadi pesannya banyaklah. Istilahnya ini kalau dalam ilmu makanan naturopati, 7 warna sayur dan 5 warna buah. Itu mengandung banyak sekali sayur-sayuran yang berguna, vitamin dan mineral yang berguna. Semuanya ini meningkatkan daya tahan kita. Itu dulu. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan berikutnya soal berjemur, Pak. Ini lagi banyak nasihat untuk kita berjemur. Nah, ada yang bilang jangan siang-siang, tapi ada yang ngasih nasihat justru harusnya jam 10 ke atas, tapi jangan lama-lama, cukup 15 sampai 20 menit saja. Kenapa berjemur ini jadi penting untuk dalam membangun sistem imun, Pak? Iya. Menurut catatan dan penelitian di seluruh dunia, orang-orang itu vitamin D-nya kurang. Kalau diperiksa itu selalu kurang. Apalagi daerah-daerah yang 4 musim. Nah, kalau kita berjemur hampir tiap hari kena air panas. Nah, berjemur itu bukan obatnya, tapi berjemur itu merubah provitamin D menjadi vitamin D. Ya, walaupun kita tahu kita bisa juga makan vitamin D ya dari makanan-makanan yang ada. Tapi sekarang ini banyak orang melihat kok anget enak ya. Nah, cuman sekali lagi kalau kita olahraga, bagusnya olahraga di luar di bawah jam 10, jam 9, jam 8 buat olahraga. Tapi kalau buat berjemur hanya 10 menit memang nggak apa-apa. Tapi jangan buat olahraga jam 10 ke atas, bahaya. Ya, kulitnya juga bahaya, mata juga bisa bahaya, bisa katarak dan sebagainya. Jadi kalau berjemurnya jangan ngadep ke mati. Berjemurnya munggungin matahari, ya. Jangan bilang, wah kata mesti berjemur, terus ngelihat matahari, makin rusak. Ya. Ya. Oke, satu lagi Pak, sebelum kita pindah ke segmen, satu pertanyaan lagi Pak, untuk malam hari ini. Ya, apakah virus itu mati dalam suhu panas? Jadi misalnya kalau makanan, apakah kita beli makanan di luar atau kita sayur-sayur segala macam kita masak, itu virusnya mati? Apakah virus mati dengan suhu panas? Kan kemarin sempat viral itu ada pengacara yang terkenal, dia bikin air mendidih lalu dihirup-hirup gitu loh. Itu benar apa tidak gitu? Iya. Jawabannya, kalau kita beli makanan di luar, makanannya nggak bawa virus. Tapi yang ngebawanya kemungkinan di plastiknya, di kotaknya, kita pegang, yaitu kita garut-garut, ya bisa. Tapi bukan dari makanannya. Yang kedua, COVID ini baru diketahui dia tidak terpengaruh dengan suhu panas. Dia bisa dalam keadaan 0 derajat
atau panas sekali, dia tetap hidup selama dia di dalam tubuh manusia. Manusia kan nggak bisa panas-panas. Ya, tubuh manusia ya paling 37, 38. Ya. Kalau orang udah 39, malah diturunin panasnya. Jadi nggak bisa selama dalam tubuh kita, ya tubuh kita kan batas panasnya ada. Kalau udah 40 udah menggigil kita, udah demam. Jadi nggak mungkin dipanasin lagi. Jadi ya itulah yang terjadi. Ya, tidak perlu. Tapi kalau buat influenza, bagus tuh. Buat paru-paru kita buat apa namanya, biar encerin gitu ya. Dahak kita perlu kita. Tapi buat COVID agak beda di sini. COVID itu ada 3 strain, 3 batas. Di Indonesia tuh yang 3, bukan yang kedua tuh dari Eropa. Yang pertama dari Wuhan. Jadi kalau kita udah sembuh, lalu ketemu yang strain 2, jadi lagi kita. Tapi kalau kena strain yang sama, paling agak demam dikit, tapi nggak berbahaya. Oke, terima kasih Pak Ruyandi untuk malam hari ini. Ya. Karena waktu beberapa pertanyaan nanti kita akan ajukan di pembicara yang lain. Jadi minggu depan kita masih ada, acara, karena itu pertanyaan yang tidak terjawab saya akan tandai dan kita akan jawab dalam minggu selanjutnya. Kita masih ada pada hari Senin. Nah, sekarang sebelum Pak Tony Mulya akan menyampaikan pesan firman Tuhan, kita kembali ke Pak Roni Daud dulu. Tadi Pak Roni punya stok lagu. Pak Roni siap memuji Tuhan? Silakan, Pak. Pak Roni, ya silakan. Tapi saya pikir semuanya mesti menyanyi ya, sama-sama. Lagu lama, tapi buat anak domba Allah Yesus Kristus. Ya, cuma tetap di mute Pak, nanti kita di tempat kita nyanyi. Ya, silakan Pak. Ya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Yesus mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang telah memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Nyanyi lagi, mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Yesus mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang telah memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab kau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang telah memerintah selamanya
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Amin. Amin. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Kalau dari Pak Roni atau Pak Arifin ada pesan untuk kita. Pak Arifin saja. Pak Arifin. Shalom semua saudara, kita dengar tadi bagaimana menghadapi pandemi ketakutan, pandemi kekhawatiran. Kita belajar dari kehidupan Nabi Elia. Nabi Elia cuma menghadapi satu negatif message dari Isabel. The power of emak-emak ini. Ya, bagaimana dia berkata, jangan sebut namaku atau biarlah Allahku. Dia bilang, my God, gods. Lakukan padaku kalau kamu tidak mati besok pada jam yang sama dengan hari ini. Dan dia cuma ngirim seorang utusan. Dan Elia melihat itu. Apa yang dia lihat? Dia lihat kepalanya terpotong. Dia lihat ususnya terburai. Dan salah dia melihat. Dia mesti melihat yang masa lampaunya dulu. Bagaimana semua Nabi Baal, seluruh Israel itu berbalik pada Tuhan. Tidak ada KKR lebih berhasil daripada Elia. Seluruh Israel. Dia berkata, that Yahweh is God. Dan mereka berbalik pada Tuhan. Dan semua Nabi Baal, semua Nabi Asyirah dibantai semua. Dia seorang swordsman. Dan bukan cuma itu, dia berdoa untuk pemulihan negeri. Bagaimana musim kering berhenti dan hujan turun dengan deras. Dan demikian juga semua benih-benih tumbuh kan. Tapi dia apa yang dia lihat, dia salah lihat. Dan dia tidak bakal mati. Bahkan dia termasuk yang diangkat hidup-hidup. Gambaran daripada rapture, pengangkatan jemaat. Karena itu yang penting apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan apa yang kita katakan. Dia mengatakan yang salah. Dan dia pada waktu dia melarikan diri, orang takut itu dia menghindari masalah. Bukan menghadapi masalah. Dia mestinya ketawa. Mazmur 2 ketika bangsa-bangsa berkumpul melawan Tuhan. Tuhan di sorga tertawa. Ikut Tuhan. Tertawa. Sukacita. Dia berkata, kamu cuma emak-emak. Kamu cuma satu orang. You're just a man. Apa yang terjadi? And just a woman. Kemudian dia lari. Dia stres berat. Yang kita harus hadapi ini depresi. Kita lihat tadi bagaimana Lia diberi obat depresi. Ya, ketika dia menghadapi itu, saudaraku, kekuatannya dalam puji-pujian. Kalau Anda ingat God is good, ya nikmati the goodness of God, His mercy endure forever. Kamu tidak akan takut. Dan sekarang lihat ke depan. Bagaimana ketika ada utusan daripada Raja Syria, ya hendak menangkap dia, maka pada saat itu 51, satu kapten ditambah 50 tentaranya, 2 kali itu di barbecue oleh api dari langit. Dan kemudian dia juga tidak mengalami kematian, dia diangkat hidup-hidup. Karena itu semua orang percaya, berkata seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, dan salah satu yang saya lihat ini bukan film Korea, apalagi berita-berita buruk, pendeta-pendeta mati. Dengarkan kesaksian seperti ini. Pak Jarod tuh perlu bersaksi. Bagaimana dia seorang yang berhikmat dan dia isolasi pribadi kan ya. Perlu disaksikan Pak lain kali ya. Next time Anda saja yang bersaksi. Dan apa yang terjadi? Dia berkata dia minta mati. Perhatikan apa yang dia pada waktu itu Tuhan itu gitu baik. Tuhan itu datang pada pecundang. Saya ulangi sekali lagi. Pada saudara yang lagi ngalami tertekan, Tuhan tidak despise Anda. Mungkin temanmu, famili menganggap kamu rendah. Tuhan tanya, Elia, ngapain lu di sini?
Dia sembunyi dalam gua, di mana dulu Musa pernah disembunyikan oleh tangan Tuhan. Apa kerjamu di sini? Dan dia mengasihani diri sendiri. Dia berkata, seluruh Israel merobohkan mezbahmu. Mana? Baru ada KKR. Seluruh Israel kembali pada Tuhan. Tapi kalau orang lagi stres, semuanya negatif. Dia berkata, tinggal aku sendiri. Tinggal aku sendiri. Karena itu perlunya komunitas. Saya memperhatikan orang yang betul-betul sendiri bisa bunuh diri. Bisa. Karena itu isolasi itu bukan sesuatu yang gampang. Kemarin saya dengarkan Pak Jaman Narik ya. Dia seorang yang beriman saya percaya dan keluarganya hebat. Tapi ketika dia sendirian, intimidasi itu datang. Dari mana itu pikiran negatif yang ada pada Elia itu? Tapi puji nama Tuhan. Apa obatnya? Obatnya itu bukan macam-macam. Obatnya adalah firman Tuhan. Ya, roti bakar yang dibakar di batu. Apa itu? Itu firman Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus dan air dari sorga. Itu bukan aqua yang dia minum tuh. Yang sediakan malaikat. Dan malaikat menepuk dia. Nih, Pak Roni cerita dong, bagaimana kamu ditepuk malaikat. Ceritakan. Saya kira kesaksian itu penting dan Anda kurang menceritakan. Dan karena itu Tuhan bisa merubah from depression to mission. Dan Tuhan berkata, ngapain lu di sini? Kembali ke jalanmu. Urapi Hazael, raja atas Aram. Jehu, cucu Nimsi sebagai raja atas Israel. Dan Elisa bin Syafat sebagai nabi menggantikan engkau. Saya berdoa semua yang mengalami depresi, bangkit semuanya, dan mendapatkan kekuatan baru, urapan baru. Pak Roni cerita sedikit. Ya. 1 menit ya, saya lupa ceritakan. Jadi panas saya itu yang 1 minggu pertama di rumah sakit itu tinggi terus sempat turun. Lalu naik lagi. Dokter sampai heran kok naik turun. Lalu sampai satu masa di mana saya keletihan itu duduk menghadap ke jendela luar begitu. Berharap kepingin cepat keluar. Nah enak sudah, waktu itu kalau tidak salah sudah 13 hari saya di rumah sakit. Lalu kemudian tiba-tiba saya rasa ada orang yang menepuk di punggung saya belakang sini. 2 kali begini. Saya pikir itu suster yang mengantar obat biasanya seperti itu. Waktu saya lihat, loh, nggak ada orang. Lalu kemudian saya acukan dulu, saya lihat ke jendela lagi begini. Tahu-tahu sentuhan, ya tepukan 2 kali lagi di belakang begini. Saya lihat lagi, loh betul-betul tidak ada orang. Dan saya sadar, waktu saya ceritakan ke istri saya, kita sepakat itu seperti di Kisah Rasul pasal 12, bagaimana Rasul Petrus itu di dalam penjara yang dijaga ketat oleh pasukan Romawi. Dan waktu itu ketika dia tertidur, malaikat datang dan menepuk dia. Disitulah pembebasan terjadi. Jadi saya yakin ketika saya ditepuk itu seperti dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dan panas saya turun selama 3 hari berturut-turut dan kemudian dokter boleh izinkan saya pulang dan isolasi mandiri 14 hari. Dan saya tahu persis ketika saya pulang tuh saya sudah yakin ini saya sudah sembuh sebetulnya begitu ya. Tapi harus ikuti nasihat dokter 14 hari seperti itu. Jadi sampai sekarang kita harus tetap percaya Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini dia tetap sanggup melakukan mujizat. Lawatan, tepukan ilahi atau apapun bentuknya nggak penting. Tapi karya Tuhan yang supranatural itu tetap harus kita yakini berlaku atas kita di zaman kita bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Roni. Dari Pak Tony Mulya ada tambahan mungkin? Ada yang mau disampaikan? Ya, saya hanya ingin bacakan apa yang ada dalam kitab Wahyu 2 ayat
5 yang mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya merasakan bahwa pertobatan itu lebih penting daripada sekedar amanat agung. Bukan amanat agung nggak penting. Amanat agung pesan Tuhan Yesus. Tapi pesan yang terakhir Tuhan Yesus ada dalam kitab Wahyu, bicara kepada Yohanes, bagaimana gereja-gereja harus bertobat waktu itu. Ada yang kehilangan kasih mula-mula, ada yang suam-suam kuku, macam-macam, dan akhirnya nggak bertobat, dan 7 gereja itu semua sampai hari ini nggak pernah ada lagi hancur. Nah, buat saya pengalaman COVID ini, cerita sedikit aja ya. Dulu tahun 90-an saya cinta mula-mula sama Tuhan. Pernah bilang gini loh, Tuhan saya mau Engkau. Mau selamanya. Tapi kan istri kadang-kadang ganggu saya, anak-anak ganggu, nggak bisa terus-terusan. Tapi satu kali gembala pembina saya kirim saya ke Australia. Dan di Australia saya tinggal di 2 rumah bukan 1 rumah yang besar. Saya cuma sendiri loh. Tiap hari nyembah Tuhan, dari nggak bisa main gitar, sampai bisa main gitar 1 kunci, sampai hari ini. Dan saya merasakan cinta, saya pertama kali sama Tuhan, disitulah. Walaupun saya jadi Kristen tahun 81, tapi cinta pertama saya di situ. Dan setelah saya dalam pelayanan, dipakai Tuhan, dan sebagainya, saya nggak pernah bisa merasakan seperti itu lagi, saudara. Dan puji Tuhan, lewat COVID yang baru lalu ini hari ke-39 saya di kamar, sampai hari ini istri saya belum bisa masuk kamar, belum mau. Pak Ruyadi yang harus ngomong. Jadi, saya cuma berdua sama Tuhan Yesus dan gitar, saya nyanyi, nyembah Tuhan. Dan saya betul-betul merasakan kembali kepada cinta mula-mula. Saya percaya bahwa cinta mula-mula is more important than everything. Tuhan lagi mengembalikan COVID ini kepada kasih mula-mula kita. Semoga ya jangan sampai sakit kayak saya lah. Kembali dengan cinta mula-mula, saya percaya itu kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Wah, luar biasa. Sebelum kita kembali ke Pak Timotius Arifin untuk memimpin perjamuan ya, saya juga nggak sampai ke rumah sakit untuk dites lalu positif, tapi gejalanya kecuali sesak nafas saya alami. Dan yang paling berat itu waktu demam, karena harus dikompres pakai es batu di kepala, nggak turun juga. Sampai perut pun dikasih es batu untuk supaya saya bisa turun. Dan malam demamnya itu sampai 5 hari. Hari yang terakhir itu saya sempat kepikir sih, takut mati gitu. Dan itu titik tertingginya. Tapi ketika itu terlewati karena saya punya pikiran, toh mati masuk surga juga. Anak-anak udah lulus kuliah semuanya, sudah bekerja. Begitu takut saya hilang, maka kesembuhan mulai terjadi. Lalu singkat cerita, singkat sekali itu hanya 7 hari saya udah mulai badan enak, tapi saya isolasi mandiri. Nah justru waktu isolasi itulah saya benar-benar ngalami yang seperti Pak Tony katakan, cinta mula-mula. Saya jadi ingat gitu ya, kalau namanya baca Alkitab itu bisa nangis. Jadi kayak dapat arti. Lalu maka saya banyak sekali nulis. Saya ini pokoknya sebulan setengah lagi buku saya jadi nih. Itu karena kalau baca Alkitab itu kayak kalimatnya panjang banget gitu. Jadi dan itu betul-betul nangis. Lalu saya dengar lagu rohani bisa nangis. Saya dengar khotbah yang dikirim lewat WA mengenai pertobatan. Saya masuk kamar, saya kunci, saya nangis gitu. Itu membuat saya ini saya dulu tahun 82, 83-an begini nih. Kalau dengar khotbah itu gampang disentuh, itu gampang sekali. Bukan khotbahnya yang bagus, tapi hati kita ini yang tanah yang gembur. Jadi dengar khotbah yang sederhana pun kita dijamah. Dengar lagu yang sesuatu pun kita lagunya kayak wah gitu. Jadi saya benar-benar sekarang ini kayak roh saya itu berkobar-kobar gitu. Sampai kemarin saya juga lagi rekaman untuk khotbah, diminta 30 menit, baru 23 menit saya udah nangis. Jadi saya tutup, saya ngajak dalam rekaman itu langsung ngajak berdoa. Padahal saya jarang sekali yang namanya nangis itu ya, modelnya ketawa-ketawa begini. Tapi sekarang saya kalau lagi sendirian, hati saya gampang sekali disentuh.
Nah, ini yang saya alami, yang saya nikmati hari-hari ini, makin dekat sama Tuhan. Jadi saya serahkan sekarang ke Pak Arifin untuk pimpin kita untuk perjamuan kudus. Shalom saudara, secara khusus saya berdoa bagi setiap saudara yang mengalami imannya turun. Iman bisa menimbulkan imun. Karena itu seperti Elia, pertama-tama robah kata-katamu. Ingat apa yang Tuhan sudah perbuat. Dan tadi kita lihat Pak Roni sembuhnya hari ke-13. Jadi 13 bukan angka buruk ya. Di kapal itu ada Yesus dengan 12 murid, dan hari ketiga dia sudah pulang. Karena itu seperti Elia dijamah oleh malaikat, lebih dari malaikat, Roh Kudus ada pada Anda. Biarlah ketika mari kita ambil roti ini. Kita tahu kalau di dalam perjamuan kudus orang Israel, mereka pakai matzah. Matzah itu roti tak beragi. Itu ada 3 susun. Yang diambil itu yang nomor 2. Nomor 2, pribadi Kristus. Dan itulah yang kita masih lihat bekas bakaran, dan itu ditusuk. Itu gambaran pada pribadi Kristus. Kita angkat roti di atas tangan kanan kita, dan pada saat ini Yesus berkata, put it as a remembrance of me. Kita mengingat korban Kristus. Dia ditusuk. Ketika lambungnya ditusuk, keluar darah tinggal sedikit bercampur air. Artinya setiap tetes darah, setiap tetes keringat, dan setiap tetes air mata, dia berikan semua untuk saudara dan saya. Kalau dulu kita masih berdosa saja, dia bersedia mati buat kita. Apalagi setelah hidupnya ini, kita akan hidup untuk kebenaran. Angkat tinggi-tinggi, ucap syukur, ingat korban Tuhan, dan dari apa sampai Pak Tony, dan juga Pak Jarot, kita menerima bukan cuma kasih mula-mula, tapi kasih yang makin menggebu-gebu buat Tuhan Yesus. Ingat korbannya, dan terimalah kesembuhan, terimalah kekuatan baru, terimalah urapan baru. Sebab malaikat berkata kepada Elia, perjalananmu masih jauh. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Ingat kasihnya. Sekarang cawan di tangan saya. Yesus berkata setelah makan. Dan saya utarakan sekali lagi. Setelah makan itu, maka itu cawan terakhir. That is the cup of blessing. Saat orang mengejek kita soal berkat, terserah. Kita lihat Yabes itu orang biasa. Orang bahkan yang dikutuk, diberi nama jelek oleh orang tuanya. Tuhan dengar. Apalagi kalian sebagai milik Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jangan terima sebagai penutup acara. Kita mengalami yaitu jamahan Tuhan, dan ketika anggur ini masuk dalam sistem tubuh kita, maka itu memberikan kekuatan rohani, jasmani, dan juga saya percaya kesembuhan dan kesehatan ilahi. Mari kita minum bersama, sebab kami yakin inilah perjanjian di dalam darahnya, dimateraikan dalam darahnya. Demi nama Yesus kita minum. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan, terima kasih. Bapak yang mulia, kami sudah belajar banyak dari hamba-Mu, Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoit. Terima kasih buat nasi, beras yang Kau berikan pada kami, dan buah dan sayuran di Indonesia ini. Semuanya negeri yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami bisa jadi berkat buat saudara kami yang lain. Jadikan kami seperti malaikat atau messenger daripada Tuhan yang memberi kekuatan baru pada Elia yang putus asa, Elia yang berkata minta dicabut nyawanya. Biarlah apa yang kami sampaikan, entah lewat WA, lewat doa, lewat apapun, membangkitkan banyak orang supaya mereka kembali ke jalan mereka. Aku berdoa saat ini buat semua orang yang dalam keadaan sakit dalam nama Yesus. Apa yang dialami oleh Lina dan Lia, yang dialami Pak Roni, Pak Jarot, Pak Tony,
Dalam nama Yesus, Tuhan tidak punya anak emas, semua anak emasnya Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Dan aku berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, maka kasih-Nya, rahmat-Nya, damai sejahtera, dan kasih karunia-Nya menyertai rohmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. In Jesus' name. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Arifin dan Shalom. Shalom, luar biasa. Kita segera mengakhiri acara kita, namun pengumuman buat acara berikutnya adalah hari Senin, tanggal 4 Mei. Kita akan bersama dengan Dr. Hans Tandra. Dia banyak mengeluarkan video-video singkat, ya 2-3 menit, udah beredar di mana-mana mengenai jurus corona. Ada beberapa sesi, tapi yang pasti Pak Dr. Hans Tandra juga akan meluncurkan buku yang baru yang judulnya Virus Corona Baru. Kenali, cegah, lindungi diri sendiri dan orang lain. Maka teksnya ini yang kita akan angkat menjadi tema untuk tanggal 4 Mei Senin nanti, yaitu lindungi diri dan keluarga dari corona. Dan saya yakin kalau seseorang sudah menulis buku yang baru ditulisnya, pasti dia akan sangat expert dalam bidang yang ditulis itu. Maka saya yakin kita bersyukur bahwa kita mendapat narasumber Pak Hans Tandra. Dan juga akan ada yang kesaksian kalau sudah ada Pak Tony yang kena, istrinya juga bersaksi, Pak Roni Daud sembuh, lalu ada Lina dan kembar, maka nanti akan ada hari Senin yang bersaksi suami istri. Jadi hamba Tuhan, pendeta di Jakarta juga, ya suami istri dua-duanya kena dan dua-duanya sembuh. Nah itu akan mengisi kesaksian hari Senin dan dia belum bersaksi di mana-mana, bahkan mungkin orang lain belum tahu kalau dia sakit. Maka kita tunggu hari Senin siapa yang akan bersaksi, suami istri hamba Tuhan yang disembuhkan Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Pak Arifin, terima kasih. Pak Ruyanti, Iya, Pak. terima kasih. Hai, Evi.